Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Djoyohadikusumo atau yang dikenal dengan sebutan Prabowo Subianto, lahir pada hari Rabu tanggal 17 Oktober tahun 1951 di Jakarta, Indonesia. Beliau merupakan anak ketiga dan putra pertama dari pasangan Sumitro Djoyohadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, dan Dora Mari Sigar yang merupakan seorang wanita Kristen Protestan berdarah Minahasa dan berasal dari keluarga Maengkom di Langowan, Sulawesi Utara. Ayah Prabowo merupakan seorang pakar ekonomi dan juga politisi Partai Sosialis Indonesia, yang saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir pada April tahun 1952. Prabowo memiliki dua orang kakak perempuan, Dianti Ningsi Midrawati dan Mariani Ekowati, dan seorang adik lelaki, Hashim Djoyohadikusumo. Pada bulan Mei tahun 1983, Prabowo mempersunting Siti Hediati Haryadi yang merupakan putri dari Presiden Soeharto dan Tien Soeharto. Prabowo dan Siti Hediati dikaruniai seorang anak laki-laki, yaitu Ragowo Hedi Prasetyo Djoyohadikusumo. Tak lama setelah Orde Baru tumbang, keduanya berpisah pada tahun 1998. Anaknya, Ragowo Hedi Prasetyo, tumbuh di Boston, Amerika Serikat, dan memilih profesi sebagai seorang desainer yang berbasis di Paris, Prancis. Prabowo merupakan cucu dari Margono Djoyohadikusumo, yaitu seorang pendiri Bank Negara Indonesia, dan juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama. Subinto dalam nama Prabowo sendiri merupakan nama yang diambil dari pamannya, Kapten Subianto Djoyohadikusumo, yang merupakan seorang perwira tentara keamanan rakyat. Letnan Subianto Djoyohadikusumo pada usia 22 tahun dan adiknya, Kadet Sujono Djoyohadikusumo, 17 tahun, gugur dalam pertempuran melawan Jepang di Desa Lengkong Wetan, Serpong, Tangerang, Banten pada tanggal 25 Januari tahun 1946. Masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri, terutama setelah keterlibatan ayahnya menentang pemerintah Presiden Soekarno di dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Prabowo menyelesaikan studi menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia saat berusia 9 tahun. Lalu Zurich International School di Zurich, Swiss saat berusia 14 tahun. Dan The American School di London, Inggris saat berusia 15 tahun. Prabowo sebenarnya diterima kuliah di 3 perguruan tinggi ternama di Amerika Serikat, yaitu George Washington University, Colorado University dan sebuah universitas di Rhode Island. Tapi, ini justru merisaukan hati ayahnya. Bagi Sumitro, usia terlalu belia di bangku kuliah akan membawa dampak psikologis yang kurang baik bagi sang anak. Atas pertimbangan ini, Sumitro meminta Prabowo menunda hasratnya untuk kuliah. Setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto, keluarga Sumitro kembali ke negara Indonesia. Menurut Jopi Lasut, salah satu aktivis 1966, walau Prabowo baru berusia 16 tahun, sikap ideologinya sudah jelas dan pengetahuan politiknya lumayan luas sehingga ia tak canggung bergaul dengan politikus senior. Ia berani debat dengan intelektual selevel Sujatmoko dan Suhokji. Kata Jopi, Prabowo memang gemar membaca. Ia membaca buku politik karya George McChernon Kahin hingga karya sastrawan Rusia, Leo Tolstoy. Tokoh perlawanan yang ia kagumi waktu itu antara lain Yasser Arafat dan Che Guevara. Gerakan anti-kolonialisme yang dipimpin Presiden Gamal Abdul Nasser di Mesir juga memikat Prabowo muda. Prabowo Subianto mengawali karirnya di dunia militer pada tahun 1970 dengan masuk ke Akademi Militer Nasional, AMN, di Magelang. Prabowo mengawali karir militernya di TNI Angkatan Darat pada tahun 1974 sebagai seorang Letnan II setelah lulus dari Akabri Darat di Magelang. Dari tahun 1976 hingga 1985,
Prabowo bertugas di Komando Pasukan Sandi Yuda, Kopasanda, sebuah unit khusus TNI AD, Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat. Tugas pertama Prabowo ketika sudah aktif menjadi prajurit TNI adalah menjadi komandan peleton pada grup 1 para komando, yang menjadi bagian dari pasukan operasi Tim Nanggala di Timor Timur pada tahun 1976. Usia Prabowo saat itu adalah 26 tahun serta menjadi salah satu komandan peleton termuda dalam operasi di Timor Timur. Pada tahun 1985, Prabowo menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328, Yonif Para Raider 328 Dirgahayu, pasukan Para Raider di Kostrad. 2 tahun kemudian, setelah menamatkan pelatihan Special Forces Officer Course di Fort Benning, ia menjadi komandan batalion tersebut. Prabowo menjabat jabatan tersebut selama 3 tahun. Pada 1991, ia menjabat sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17, Brigade Para Raider 17, Kujang 1. Pada tahun 1993, Prabowo kembali ke pasukan khusus, yang kini dinamai Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Ia diangkat menjadi Komandan Grup 3, Sandi Yuda, salah satu komando kontra insurgensi Kopassus. Ia seterusnya menjabat sebagai Wakil Komandan Komando dan Komandan Komando, di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Agung Gumelar dan Brigadir Jenderal Subagio Hadi Siswoyo. Pada bulan Desember tahun 1995, Prabowo diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Sebagai Komandan Jenderal, salah satu tugas pertama Prabowo adalah operasi pembebasan sandera Mapenduma. Kopassus, terutama Satuan 81 Gulter yang pernah dipimpin langsung oleh Prabowo, memiliki pengalaman dalam menangani operasi pembebasan sandera. Yang paling dikenang adalah keberhasilan menyelamatkan penumpang Garuda DC-9 Woyla di Bangkok pada 1981. Pada tanggal 20 Maret tahun 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat. Pengangkatan ini terjadi hanya 10 hari setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Soeharto untuk periode kelima sebagai presiden. Sebagai Panglima Kostrat, Prabowo membawahi sekitar 11.000 pasukan cadangan ABRI. Pengalaman pendidikan kemiliteran Prabowo juga bertambah. Di antara yang penting adalah pendidikan perang khusus, Special Forces Officer Course, Fort Benning di Amerika Serikat, dan latihan khusus anti-teroris, Counter-Terrorist Course GSG-9 di Jerman Barat. Prabowo adalah satu-satunya perwira Indonesia yang pernah lulus dalam pendidikan anti-teroris di GSG-9. Di balik menanamkan sikap yang disiplin, ia harus berjuang keras. Ia pernah harus membayar mahal untuk sebuah pelanggaran. Pangkatnya diturunkan setingkat gara-gara ia keluar dari garnisun. Ceritanya, pada suatu ketika, para taruna memperoleh cut ke Yogyakarta, tapi Prabowo malah menggunakan kesempatan itu untuk pergi ke Jakarta. Itulah sebabnya, ketika lulus, ia kalah cepat setahun dibanding Susilo Bambang Yudhoyono. Selama menjadi prajurit TNI AD, Prabowo berhasil melakukan beberapa operasi militer yang sukses dilakukan, diantaranya 1. Operasi Seroja di Timor Timur. Pada tahun 1975, Prabowo terlibat dalam operasi Seroja yang dilakukan oleh TNI AD untuk mengintervensi Timor Timur setelah wilayah tersebut memproklamirkan kemerdekaannya dari Portugal. Operasi ini bertujuan untuk memulihkan keamanan dan memastikan integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia. 2. Operasi Betis. Pada malam tahun baru tanggal 31 Desember tahun 1978, tim Nanggala 18 yang dipimpin oleh Prabowo bekerja sama dengan beberapa anggota Batalion 744 berhasil menembak mati Presiden Fretilin Nicolau dos Reis Labato, dan seorang panglimanya, Guido Soares. Menurut Lopez da Cruz,
ABRI melibatkan puluhan batalion dalam melancarkan operasi Betis. Ternyata Prabowo lah yang berhasil menembus markas Fretilin. Saya tidak tahu siapa yang menembak Labato, tapi sejak itu, nama Prabowo menjadi terkenal di Timur Timur, ucap Lopez. 3. Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma. Pada hari Senin tanggal 8 Januari tahun 1996, Prabowo Subianto yang saat itu adalah Komandan Kopassus ditunjuk untuk memimpin operasi penyelamatan sandera tim ekspedisi Lawrence 95 yang beranggotakan 26 orang dari organisasi Papua Merdeka. Operasi ini ditargetkan dengan target 50% atau 13 penyelamatan sandera. Tapi Prabowo dan timnya berhasil melampaui target dengan 92% atau 24 jumlah penyelamatan sandera. Prabowo sering mendapatkan penghargaan dan medali saat masih aktif dalam TNI, bahkan beliau juga pernah mendapat penghargaan dari pemerintah negara lain. Tidak hanya penghargaan berupa medali, pada hari Sabtu tanggal 26 April tahun 1997, tim pendaki Indonesia yang dipimpin Prabowo berhasil mengukir sejarah menjadi negara Asia Tenggara pertama dan negara Muslim pertama di dunia yang berhasil menaklukkan puncak Mount Everest yang dilakukan hanya dengan waktu 4 bulan pendakian. Di balik itu semua, ada beberapa kontroversi yang berkaitan dengan Prabowo, diantaranya 1. Pada tahun 2006, Prabowo diadili oleh Mahkamah Agung Indonesia atas tuduhan pelanggaran HAM dalam operasi militer di Timur Timur. Namun, ia dibebaskan karena Mahkamah Agung tidak menemukan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Prabowo bersalah. 2. Prabowo Subianto dilarang masuk ke Amerika Serikat pada tahun 2014 saat hendak menghadiri wisuda putranya di Boston. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tidak memberikan alasan spesifik untuk penolakan tersebut. Tidak hanya Prabowo, beberapa jenderal Indonesia lainnya juga ada yang pernah ditolak masuk ke luar negeri, seperti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, Wiranto, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada kenyataannya, sekitar 2 bulan setelah Prabowo dilantik menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, Presiden B.J. Habibie mencopot Prabowo dari jabatan Pangkostrat 2 hari setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden. Adapun Presiden Soeharto mengundurkan diri tanggal 21 Mei tahun 1998 sementara Prabowo tanggal 23 Mei tahun 1998. Keputusan mencopot Prabowo adalah hasil dari percakapan Wiranto dan Habibie di Istana Merdeka. Menurut Habibie, pada tanggal 22 Mei Wiranto melaporkan bahwa pasukan Kostrad dari luar Jakarta bergerak menuju Jakarta dan ada konsentrasi pasukan di Istana Merdeka dan di kediamannya di Kuningan. Sebagai seorang Pangkostrat, Prabowo dianggap bertanggung jawab. Padahal Prabowo memiliki maksud untuk melindungi Presiden Soeharto. Entah ini adalah kesalahan informasi yang didapatkan Presiden Habibie atau sebuah upaya menumbalkan Prabowo dengan menjadikannya sebagai kambing hitam atas berakhirnya rezim Orde Baru. Wiranto sendiri berani mengambil langkah mencopot Prabowo setelah mendapat persetujuan dari Soeharto. Ia meramunya dengan cerita perihal pasukan Kostrad dari luar Jakarta dan pasukan liar yang mengepung istana. Itulah sebabnya setelah ia melaporkan hal tersebut kepada Habibie, maka Habibie berkata kepada Prabowo bahwa Soeharto lah yang meminta Habibie untuk mengganti Prabowo. Tidak hanya itu, pemberhentian Prabowo dari Pangkostrat pada akhirnya berujung diberhentikannya Prabowo secara hormat dari dinas militer tanggal 21 Agustus tahun 1998. Karir militernya hanya sampai bintang 3 di usia 47 tahun. Gaya kepemimpinan yang paling disukai anak buah Prabowo ketika dirinya menjadi komandan di kesatuannya adalah peduli, konsultatif, dan terbuka dalam menghadapi permasalahan yang kompleks yang harus diselesaikan. Prabowo telah meninggalkan warisan yang besar bagi Indonesia.
Dia adalah salah satu tokoh yang berjasa dalam membebaskan Timur Timur dari pendudukan Portugis. Dia juga berjasa dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Prabowo adalah seorang jenderal yang sukses. Dia dikenal sebagai seorang pemimpin yang tegas, disiplin, dan memiliki visi yang jelas. Seorang pemimpin yang efektif dan seorang patriot yang mencintai negaranya. Prabowo adalah sosok pemimpin yang paling ikhlas untuk rakyat Indonesia. Itu adalah sebuah kutipan yang pernah diucapkan oleh Presiden keempat Republik Indonesia sekaligus mantan Ketua Umum PBNU, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya banyak lah yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Yang lain tidak ikhlas? Ya nggak tahu ya.